kalau ada kebaikan dan ada ibadah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kekurangan kita semua untuk beribadah dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini di tanggal 14 Ramadan kita berkumpul di sini sama-sama saling mengingatkan apa yang paling diwajibkan dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, yaitu salat, tentang masalah salat. Kemarin sudah dijelaskan beberapa hal tentang salat, terutama udzur-udzur atau sesuatu yang memperbolehkan atau diperbolehkan ia meninggalkan salat, atau dia ketika meninggalkan salat enggak dihitung berdosa. Sekarang sampai kepada bab as-salatul muharramah, salat yang diharamkan. Salat yang diharamkan. Naam. Memang kita ini dalam agama semua tentang masalah ibadah seperti salat, puasa, zakat tidak bisa diukur dengan fikiran dan tidak bisa dilakukan dengan akal. Semuanya tergantung yang memerintahkan kita. Kapan kita diperintahkan sholat dan kapan kita diperbolehkan untuk sholat dan kapan kita dilarang untuk sholat. Sama seperti puasa, kita di Ramadan diperintahkan wajib, di beberapa hari dianjurkan, justru di beberapa hari diharamkan. Seperti puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, tanggal 1 bulan Syawal atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Begitu juga indana menurut mazhab Syafi'i tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah itu enggak diterima puasanya dan enggak boleh puasa. Haram justru ketika kita puasa. Begitu juga orang haid. Orang haid tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Jadi kalau ada orang tanya, maaf agak melebar dulu sebentar. Ada orang tanya, bagaimana hukum memakai pil untuk tidak mens atau tidak haid ketika sebelum bulan puasa, biar nanti puasanya full 1 bulan. Boleh, diperbolehkan, hal itu diperbolehkan. Cuman lebih baik meninggalkan obat tersebut. Artinya biarlah waktu haid dan waktu tidak haid. Kenapa? Karena waktu haid engkau puasa karena Allah, dan waktu tidak haid engkau puasa karena Allah, dan waktu haid engkau tidak puasa karena Allah. Sama-sama karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya sama, engkau sholat, engkau puasa karena Allah, tidak puasa karena Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya yang tetap wajib qada. Sama seperti puasa sholat ini sekarang. Ada beberapa sholat memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sholat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia sholat enggak dianggap sholatnya. Ada orang kalau sholat dianggap sholatnya tapi tetap haram. Ada sholat ketika dilakukan haram dan enggak dianggap. Seperti itu. Sholat yang haram tapi mesti dianggap. Contohnya sholat pakai baju haram. Ada orang sholat bajunya baju hasil curian, itu sholatnya haram. Kenapa? Karena pakai baju curian, baju hasil curi. Dia bukan miliknya dia baju. Jadi sholatnya haram, tapi sah dianggap. Homa bajang sapu ki uruh, angkui pesek, angkui kalampiar. Makanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Mustadnya, Rasulullah SAW bersabda, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, man ishtara thawban bi 'ashrati dirahim, dirham min haram wa dirhamun min haram, 9 dirahim min halal wa dirhamun min haram, lam tuqbalus salatu ma dama alaih. Kalau ada orang sekarang sholat, pakai baju, ada orang sholat, ada orang beli baju 10 dirham, anggaplah sekarang 100.000.
99.000 dari uang halal, 1.000 dari uang haram. Lam tuqbal shalah, maka orang tersebut anggap ini harganya 100.000, 99.000 dari uang halal, 1.000 dari uang haram. Lam tuqbal shalah madama alaih, maka salatnya orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia memakai baju tersebut. Wa hakadha, jadi ada salat yang diharamkan tapi dianggap diterima, ada salat yang enggak diterima dan enggak dianggap ada. Jadi ada salat diharamkan dari dan enggak dianggap. Salat apa? Salat di beberapa waktu yang kami akan sebutkan ini. Tahrumus shalah allati la sabab laha. Jadi yang diharamkan adalah salat pertama, salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak ini yaitu enggak ada sangkut pautnya dengan waktu dan enggak ada sangkutnya dengan apa. Ya dia pengen salat aja, pengen nambah salat. Pengen nambah salat dari hal yang ditentukan oleh syariat, itu diperbolehkan, boleh, asalkan bukan di waktu yang haram. Contohnya dia duha, paling banyak duha ini menurut sebagian ulama, Imam Romli mengatakan 8 rakaat, Ibnu Hajar mengatakan 12 rakaat. Jadi sholat duha 12 rakaat. Waduh, terlalu sedikit Ustaz, sholat duha cuma 8 rakaat. Sampean mau berapa? Mau 100 rakaat? Silahkan. Duhanya 8 rakaat, sisanya sampean sholat sunnah. Allahu Akbar, saya mau sholat sunat, Allahu Akbar, seperti itu. Diperbolehkan. Makanya kalau kita lihat beberapa ulama terdahulu, seperti cucu dari Nabi Muhammad SAW, Sayyid Ali putra dari Sayyidina Husain putra dari Sayyidatuna Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW. Ali Zainal Abidin, Ali namanya. Beliau ini diriwayatkan tiap malam sholat 1.000 rakaat. Waduh, gimana ini? Maksud ada orang sholat 1.000 rakaat, bagaimana cepatnya? Berapa jam dia sholat 1.000 rakaat? Beliau sholat 1.000 rakaat satu malam, dan itu tiap malam beliau lakukan. Tiap malam lakukan. Tentu beliau butuh proses untuk sholat 1.000 rakaat, itu proses, enggak langsung 1.000 rakaat gitu, tidak. Tapi beliau proses dari 20, kemudian terus dia tambah, pada akhirnya beliau ini mentop sholatnya setiap malam 1.000 rakaat, alfa rakaat. Hal itu biasa. Kayak kita kalau main game untuk pertama kali satu level itu mungkin butuh setengah jam. Umpamanya di antara kita ada yang main game, kemudian lanjut terus dia latihan, bahkan satu level bisa diselesaikan hanya nggak sampai 1 menit, hanya beberapa detik. Kayak saya pernah lihat videonya orang, main tak kak desa biru putih ke sini, apa nyaman kak desa. Pernah pakai itu 1 jam nggak selesai, nggak bisa, nggak pernah. Tapi kalau di latihan terus 4 detik selesai. Kenapa kok bisa? Karena dia latihan terus sholat, terus main, yang asalnya dari 1 jam 40 menit, dari 40 menit terus hanya bisa diselesaikan cuman 3 detik. Salah 1 jam apabila tak tikre mare, bahkan benih 1 jam sehari tak mare, situng ini diselesaikan hanya cuma 3 detik. Wahakada, ada sebagian orang diberikan barokah waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sholat 1 malam 1.000 rakaat. Sholat apa itu namanya Ustaz? Sholat sunnah mutlak. Setelah sholat isya, qabliyah ba'datul isya 4 rakaat, setelah itu yaitu sholat 1.000 rakaat, setelah itu baru 11 rakaat sholat witir, seperti itu. Itu bebas, nggak ada batas, dan nggak ada batas berapa rakaat, 1.000, 100, terserah sampean sebisa-bisanya. Wahakadha. Ada sebagian ulama dulu yang salah satunya adalah Imam Al-Haddad. Ini cuma sebagian contoh. Beliau ini kalau sholat duhanya 12 rakaat, sholat duhanya 8 atau 12 rakaat duhanya. Tapi yang dikerjakan mulai waktu duha, jadi beliau ini melaksanakan sholat di waktu duha
itu paling sedikit 100 rakaat, paling sedikit 100 rakaat, dan itu dilaksanakan mulai beliau sejak umur belasan tahun. Nah, itu seperti itu. Jadi sholat sunnah ada bebas, sholat sunnah mutlak bisa dilakukan berapa saja ya toren, sebisa ajunan, yang penting tak ganggu kewajibannya ajunan, contohnya bekerja dan yang lain. Ada sebagian ulama kayak Al-Imamul Junaid, ada namanya ulama namanya Al-Imamul Junaid, beliau itu diriwayatkan sebelum membuka toko sholat 100 rakaat di tokonya. Waduh, tahun ini dak rumah tokonya beliau ni kada rumah tidak tahun ini. Jadi beliau ini ada Al-Imamul Junaid, sebelum membuka toko beliau sholat dulu di tokonya 100 rakaat baru buka toko. Kalau belum selesai, jadi beliau ini seorang pedagang, beliau itu seorang dagang, buka toko ya waktunya ngajar, waktunya buka toko, waktunya ibadah. Jadi kalau beliau mau membuka toko, sholat dulu 100 rakaat di tokonya. Wa hakadha Al-Imamul Junaid. Itu sholat apa itu namanya 100 rakaat? Ya, sholat sunat bebas, sholat sunat mutlak atau sholat sunat bebas lah, bahasanya sholat sunat bebas. Gimana niatnya? Niatnya cuma Allahu Akbar, udah saya mau sholat sunat, Allahu Akbar, sudah cukup itu, sudah saya mau sholat sunat, Allahu Akbar, diperbolehkan. Cuman sholat sunat ini aulaha sabab mutakhir, atau ada sholat itu sebabnya ada. Jadi sholat sunat ini ada sebabnya lebih dahulu, ada sebabnya belakangan. Sebabnya lebih dahulu, contohnya orang mau masuk masjid, orang masuk masjid disunnahkan sebelum duduk dia sholat dulu. Jadi ada orang masuk masjid disunnahkan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rakaatain. Kalau ada orang sholat, kalau ada orang masuk masjid, dianjurkan tidak duduk dulu kecuali dia sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat terserah, yang penting 2 rakaat. Baik itu sholat fardu, sholat duhur, sholat asar langsung, atau qobliyah ba'diyah, atau kalau gak ada waktu sholat apa, langsung sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, sholat tahiyatul masjid. Jadi dia dianjurkan masuk ke duduk, dianjurkan sholat sebelum duduk. Kenapa sampean kok sholat? Karena masuk masjid. Masuk masjid dahulu apa sholat dulu? Masuk masjid dulu baru sholat. Berarti ini sholat sebabnya lebih dahulu daripada sholatnya. Sebabnya lebih dahulu daripada sholatnya. Masuk masjid dulu baru sholat. Makanya ini sekarang nggak masuk ke kategori ini. Orang yang seperti ini bebas, kapan saja silahkan. Jadi setiap mau masuk masjid, setelah maghrib, subuh, asar, kapan saja kalau mau masuk masjid dipersilakan untuk sholat 2 rakaat, yaitu adalah sholat tahiyatul masjid. Seperti itu. Bahkan waktu khotib berdiri, waktu khotib berkhutbah. Jadi waktu sholat Jumat, di waktu itu dilarang sholat apapun. Jadi kalau waktu khotib khutbah, di waktu itu dilarang sholat apapun, bahkan qobliyatul Jumat dilarang. Ini perhatiannya. Jadi kalau ada orang kalau ada orang khotib sudah khutbah, ya ayuhannas ittaqullah, masuk ke masjid sholat, itu yang diperbolehkan hanya sholat tahiyatul masjid, bukan qobliyatul Jumat. Nah, yang perlu diperhatikan, umpama nggak tahu kalau di sini ada, jadi jamaahnya membeludak sampai sholatnya di jalan, khotib Jumat lagi berkhutbah, sampean mau sholat, Allahu Akbar, nanti sampean sholat apa ini? Sholat qobliyatul Jumat, tidak bisa, duduk sampean, sudah, gak usah qobliyatul Jumat, dengarkan khotib aja sudah. Mau sholat tahiyatul masjid, gak ada tahiyatul masjid, sampean ada di luar, tahiyatul masjid di dalam masjid. Jadi jadi kalau ada khotib khutbah itu tidak diperbolehkan sholat sunnah kecuali sholat tahiyatul masjid. Kalau qobliyatul Jumat nggak bisa, sudah waktunya tidak ada, waktunya sebelum khotib berdiri. Kalau khotib berdiri, kalau sudah khotib berdiri berkhutbah, nggak ada sholat sunnah yang diperbolehkan kecuali tahiyatul masjid, seperti itu. Tahiyatul masjid. Dah. Jadi ada sholat yang sebabnya keluar dari ini lagi, kita kembali lagi. Ada sholat sunnah yang sebabnya di belakang. Contohnya mau istikharah, dia istikharah. Jadi doanya sampean istikharah sebelum sholat apa setelah sholat?
Jadi sampean mau istikharah ini kapan? Sebelum sholat apa setelah sholat? Ya setelah sholat. Jadi sholat kemudian istikharah, memilih. Allahumma kana hadal amr khairul li fi dunya khairul li. Kemudian ya Allah kalau Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika fa innaka ta'lamu wa ana ma la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma gitu. Allahumma inna hadal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Doa seperti itu. Jadi setelah sholat baru memilih, ya Allah kalau ini lebih baik berikan kepada saya, kalau ini jelek jauhkan dari saya. Istikharahnya setelah sholat, bukan sebelum sholat. Nah, kemauannya sebelum sholat. Nggak mungkin dia itu mau istikharah setelah sholat. Kemauannya sebelum sholat, tapi istikharahnya, memilihnya itu setelah sholat. Makanya dia itu tidak diperbolehkan di sholat di beberapa waktu yang akan kami sebutkan ini. Jadi dua sholat tidak diperbolehkan ketika di beberapa waktu yang akan kami sampaikan. Pertama, sholat yang tidak ada, sholat yang bebas, yaitu adalah sholat sunnah mutlak. Nomor dua, sholat yang sebabnya ada di belakangan. Kemudian sholat ini tidak diperbolehkan, dua sholat ini tidak diperbolehkan di beberapa waktu yang akan ini sebutkan apabila tempatnya bukan di Mekah. Kalau tempatnya di Mekah, bebas mau sholat apa saja sampean, kapan saja, sholat kapan saja, waktunya kapan saja, bebas. Saya ulangi kecuali di waktu khutib sholat, di waktu khutib khutbah, di waktu khutib khutbah. Tapi sampean mau sholat setelah asar 100 rakaat, sholat apa? Mutlak, bebas, terserah. Saya mau sholat sunat mutlak setelah subuh, bebas. Mau berapa rakaat? 100 rakaat, bebas, terserah sampean. Kalau ada di Mekah. Yang perlu diperhatikan bukan di Madinah. Bukan di Madinah. Ini yang perlu diperhatikan ya. Apa nih umroh boleh nih, bahas umroh boleh nih ya. Ibaratnya bahas umroh semakin umroh boleh. Sekarang di Madinah, dan ini yang perlu kami sampaikan ya, banyak jemaah terkecoh dalam sini. Ini tidak diperbolehkan dalam madhab Syafi'i, apalagi di madhab yang lain. Sekarang untuk masuk ke Raudhah itu ada dua waktu untuk laki-laki. Ada setelah asar, ini bagi jemaah yang pakai tasrih atau surat izin secara kelompok, maksudnya secara travel. Jadi travel tasrih. Jadi satu tasrih jadi pakai. Itu waktunya habis asar. Waktu malam jam 12 malam sampai subuh itu kalau izin masuk ke Raudhah pakai HP. Nah, pakai aplikasi nusuk atau pakai aplikasi Tawakkalna. Satu. Mau nanti ring dalam bisa masuk bebas. Bebas mau nanti ring dalam nih ya. Malam tok jam 12 sampai pagi. Yang kami ingin perhatikan, yang kami ingin ingatkan, kalau masuk travel dengan travel di waktu asar. Jadi ada orang sholat, jadi waktunya habis asar. Tasrihnya, izin masuknya setelah asar. Setelah sholat asar izin masuk, sudah ngantri masuk. Taib. Cantibi karena engkau nang Raudhah banyak apa aja. Mau masuk ke Raudhah banyak apa aja. Sholat dia. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Kalian sholat apa? Sholat tahiyatul masjid boleh 1 kali tahiyatul masjid, gak ada sholat tahiyatul masjid 2 kali ini, cukup 1 kali tahiyatul masjid. Sampai sholat apa? Sholat hajat. Abdul Nuri berkata sholat hajat opong budai Raudhah tak boleh, gak boleh sampean sholat hajat setelah asar itu. Sholat apa? Sholat mutlak opong budai Raudhah sampai berapa rakaat? Sampai ngalak 10 rakaat. Ya salam, nanti geluh. Tak boleh sampean setelah asar. Jadi mau apa? Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, silakan. Setelah itu doa. Atau kalau mau diperbolehkan sholat banyak, maklai sampean amun doa tak puas, apa jang kodok? Apa jang apa? Kodok. Sholi kodok subuh, Allahu Akbar. Kodok duhur, Allahu Akbar. Diperbolehkan. Karena bukan sholat sunnah ini, tapi sholat kodok. Ini yang perlu diperhatikan bagi orang yang mau berangkat umroh untuk di waktu-waktu yang akan datang ini, karena mungkin masih belum berubah waktunya masuk ke Raudhah seperti itu. Ini
banyak ya, banyak. Tapi ki lebih banyak boleh orang yang tak masuk ke rodo semakin ini ya. Jadi orang yang masuk ke rodo gak dito sudah sholatnya seperti itu, lebih banyak lagi orang yang nggak tahu rodo sekarang. Banyak ternyata, saya kaget loh. Beri ketemu ngelaban orang datang dari umroh. Tayang ki, masya Allah berapa kali masuk ke rodo? Sering saya. Biasa saya ke rodo itu lama. Ya kok bisa sampai masuk ke rodo? Lama. Ternyata dia bukan di rodo, tapi di sebelah utaranya atau di sebelah semakin di sebelah kanannya rodo seperti itu. Atau kalau diibaratkan di mana di Indonesia di utaranya rodo. Padahal itu bukan rodo seperti itu. Kayak lekar petuai hijau. Dah. Jadi kalau di Mekah bebas sholat apa saja. Tapi kalau di Madinah harus mengikuti koridor ini, harus mengikuti peraturan ini. Jadi sholat sunat tidak boleh sholat sunat sababun mutaakhir, sabab yang lebih belakang, atau sholat sunat mutlak tidak boleh dilakukan di 5 waktu. Pertama, waktu tulu'i syams hatta tartafi qadra rumhin. Pertama yaitu adalah setelah sholat subuh. Ba'da fi'lis subhi hatta tatlu'a. Setelah sholat subuh. Nah, setelah ini habis mari apa jang sepuh, tahu apa jang oleh. Tahu apa jang boleh, tahu apa jang sunnah, tahu apa jang istikharah, tidak boleh sholat hajat, tidak boleh sholat hajat, tidak boleh setelah sholat subuh. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari qadra rumhin, yaitu jaraknya sekitar kalau sekarang lah 15 menit atau 20 menit setelah terbitnya matahari baru diperbolehkan untuk sholat yang kami sebutkan barusan. Kemudian ada waktu lagi yaitu adalah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ketiga yaitu adalah setelah waktu tulu'i syams, setelah terbitnya matahari sampai hatta tartafi qadra rumhin, sampai 10 menit atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Jadi begini. Oh iya betul. Kemudian waktu isfirar, waktu kuning hatta taghrib. Jadi kalau langit di sebelah barat, jadi sebelum maghrib ini atau setelah sholat asar, langit di sebelah barat sudah kekuning-kuningan. Pada waktu itu tidak diperbolehkan sholat sunnah walaupun sebelum asar. Tidak diperbolehkan sholat sunnah, dua yang saya barusan yang masuk ke dua kategori ini, tidak diperbolehkan sholat sunnah walaupun sebelum sholat asar. Kalau setelah sholat asar walaupun belum kuning di sebelah barat, itu tidak diperbolehkan kalau setelah sholat asar. Tapi kalau sebelum sholat asar diperbolehkan asalkan belum kuning langit yang ada di barat, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah waktul istiwa, yaitu matahari pas ada di tengah, dan ini hanya beberapa detik saja, pas ada di tengah. Ya, itu jarang orang sholat di pas waktu itu, jarang banget seperti itu. Cuman pada waktu tidak diperbolehkan. Jadi pas langit pas ada di tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Nah, itu di waktu itu tidak diperbolehkan sholat. Boleh diperbolehkan sholat apabila dia itu sholatnya sebelum di tengah. Jadi mulai dari langit agak-agak ketimuran dia sholat sampai matahari ada di sebelah baratnya atau lebih condong ke barat, itu diperbolehkan. Tapi kalau dia takbir pas ada di tengah, itu baru tidak diperbolehkan. Jadi kalau dia takbir pas langit ada di pas matahari ada di tengah langit, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau dia takbirnya sebelum di tengah, itu diperbolehkan walaupun nanti mataharinya sampai ke sebelah barat, walaupun mataharinya lebih sampai condong ke sebelah barat. Ini yang kami bisa sebutkan beberapa beberapa hal tentang berkaitan masalah sholat yang diharamkan, dan itu menyebabkan gak dianggap sholatnya. Kemudian yang pertama kami ulangi lagi, ada sholat yang tetap dianggap cuman haram, gak diterima seperti itu.
Ada juga sholat gak diharamkan, tapi gak diterima, tapi sah. Jadi bojengak boleh, tapi gak diterima. Ada, itu lain kasus lagi. Jadi ada sholat yang diperbolehkan tapi gak diterima. Ada sholat yang diharamkan tapi tetap dianggap sah dan gak diterima. Ada lagi sholat yang gak diterima, gak boleh, gak dianggap lagi. Seperti itu. Kalau sholat yang cuman gak diterima tapi tetap sah, contohnya sholatnya apa? Sholat reng bini atau karbi reng lake. Nah, ini perlu diperhatikan bagi muslimat. Itu reng bini atau karbi reng lake. Wah, cekcok sampai selagi pegel. Perempuan yang seperti ini gak diterima sholatnya. Pas tebak pegel sini enggak. Wah, kok pegel bitang laki. Bojong wae lah. Kok Allah Akbar. Saya gitu. Pas sampai-sampean saya salah. Saya bini saya salah. Masalan, orang perempuan ini mau diajak tidur bersama suaminya, gak mau. Walaupun mau sholat berapa rakaat, gak diterima. Kedua, sholatnya, wah ini yang paling perlu diperhatikan dan ini bahaya. Walaupun Lailatul Qadar gak diterima. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, kalau nggak salah diriwayatkan Al-Imam Tabrani atau Imam Baihaqi, saya lupa siapa yang meriwayatkan. Tapi yang jelas ini ada 4 golongan orang yang tidak diterima walaupun di malam Lailatul Qadar, apalagi cuma di bulan Ramadan. Biasanya ini di malam puncak Ramadan nggak diterima. Siapa? Mudminul khamar, orang yang suka mabuk. Kedua yaitu adalah orang yang bertengkar. Nah, ini bertengkar, baik itu aqul lil walidaih, bertengkar dengan orang tuanya atau bertengkar dengan saudaranya. Yang terakhir saya agak lupa. Yang terakhir ini lupa saya. Jadi ada empat. Ya, pertama yaitu adalah mudminul khamar, kedua aqul lil walidain, ketiga yaitu adalah aqul lil walidain itu ada orang yang orang yang menyakiti hati orang tua. Ketiga yaitu adalah orang yang bertengkar, tak nyapa seteritanan, tak nyapa seteritanan. Nah, ini tak terima. Nah, bejengah pasana Lailatul Qadar. Tadi Lailatul Qadaran bagi orangnya kak dito. La ilaha illallah. Semoga salat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada Allahu a'lam. Ya Toren. Ini yang kami bisa sampaikan. Terima kasih yang banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya Toren, kalau ada pertanyaan bebas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sholat duha. Sholat duha ada beberapa waktu dianjurkan. Pertama katanya haji. Kedua apa? Iya. Begini ya. Sebenarnya mungkin saya kurang membaca literatur atau saya kurang belajar banyak. Cuman yang pertama, waktu sholat duha yang katanya sampai terbitnya sholat duha yang mendapatkan pahala pahala haji itu apabila dilakukan bersambung dengan sholat subuh. Jadi sholat subuh kemudian dia duduk zikirnya bermacam-macam, silahkan sampean mau zikir 1, 2, 3 atau bosan, yang penting bermakna zikir. Bermakna zikir itu salah satunya ikut pengajian seperti ini. Jenengan mendengarkan pengajian atau berbicara, membuat pengajian di depan istri, di depan anak, atau di masjid atau di mana, itu termasuk zikir, bukan ngobrol. Kemudian zikir sholawatan termasuk zikir. Kemudian termasuk zikir baca Al-Quran, itu termasuk zikir. Bahkan min ahsanid zikir, paling bagusnya zikiran dengan membaca Al-Quran, seperti itu. Sampai lakukan ini sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari sekitar 15 menit atau 20 menit setelah terbitnya matahari, sampean sholat 2 rakaat. Baru itu diberikan pahala seperti haji dan umroh tamatain. Sempurna. Artinya kayak haji gak pernah maksiat di hajinya, kayak umroh gak pernah maksiat di umrohnya. Memang beda Ustaz, haji atau umroh yang bermaksiat banyak lah. Waktu haji sampean, waktu tawaf bentor bi orang sapo rek bentoran deh. Waktu namanya mana? Waktu tawaf, waduh ini bicara umroh lagi. Jadi waktu tawaf waktu dari Tanim itu sering ya dimarahi dengan supir taksi. Kalau sudah agak lama dimarahi. Itu di hati mau jawab gimana, gak jawab gimana. Akhirnya ngomel sendirian. Itu sudah bermaksiat ya. Jadi ada orang yang haji dan umroh dan itu sulit, hajinya sempurna, nggak pernah maksiat dan semua dilaksanakan, itu bisa didapatkan pahalanya dengan sholat duha di awal waktu, tapi bersambung dengan subuhnya. Jadi subuhnya, habis subuh dia duduk berzikir, mendengarkan pengajian, membaca Al-Quran, membaca apa sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari dia sholat duha dengan waktu yang kami tentukan barusan, baru dia pulang. Maka orang tersebut membawa pahala haji dan umroh tamatain. Cuman ada yang lebih utama lagi, yaitu adalah sholat ketika agak panas matahari. Seperti itu. Fadilahnya saya nggak tahu ya. Cuman Rasulullah lebih senang sholat duha waktu itu. Jadi gimana Ustaz? Ya udah dari awal itu tadi sampean setelah sholat subuh yang sampean sambung, mau diniatkan sholat duha atau mau diniatkan sholat sholat isyraq itu silahkan sudah. Jadi sholat duhanya nanti agak mulai dari panas. Jam berapa? Bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul awabin hina tarmadul fisol. Jadi sekiranya unta tua, unta kayak ini mun esabe bek panas ambon. Bukan kita ya. Kalau kita nih kan kalau petok ajemur lah panas ambon, seperti itulah. Jadi diibaratkannya unta. Jadi jam berapa? Kalau diperkirakan sekarang ini sekitar jam 8 atau sampai jam 9. Nah, itu awal mulanya tarmadul fisol itu seperti itu. Nah, di waktu itu disunahkan sholat duha. Bukan disunahkan sholat duha, waktu terbaik pada waktu itu. Agak panas sudah mulai dari agak panas seperti itu. Kalau sholat akhir saya nggak tahu ya gimana, apa itu dari Rasulullah ya khair. Kalau dari Rasulullah, saya terima kasih sampean memberikan faidah yang banyak, dan saya akan pelajari lagi fadilah di waktu-waktu yang tertentu di sholat duha. Cuman yang kami fahami ada dua itu, seperti itu. Di waktu pagi hari apabila bersambung dengan subuh, dan siang apabila
agak mulai dari agak panasan. Jadi saya minta maaf karena saya kurang membaca literatur atau kurang banyak mendengarkan faidah seperti itu. Cuman hadisnya yang kami tahu dua itu. Terus bagaimana kalau saya mau sholat? Ya sudah, silahkan sholat duha, yang penting ada di waktunya. Mungkin kalau ada Ustaz bisa dibacakan literatur referensinya seperti itu. Saya biar belajar, dan saya mengucapkan sangat terima kasih dan sangat terima kasih. Seperti itu. Yang pertama. Dua kan bisa 12. Maksudnya di awal misalnya kita ambil 4 nanti. Oh boleh. Tapi ambil lagi yang boleh. Tambah lagi 8. Iya. Dengan begitu kan kita dapat ambil lagi spasi ya. Iya. Kalau sholat duha kan paling banyak 4, paling banyak 8. Itu ada juga yang mengatakan sampai 12. Ada yang mengatakan 12. Cuman yang mengatakan 12 pun ini lebih baik sholat 8 rakaat. Itu kan repot. Jadi yang mengatakan 12 rakaat saja, kayak Ibnu Hajar mengatakan sholat duha paling banyak 12 rakaat, tapi tetap lebih afdol 8 rakaat. Kenapa? Karena 8 rakaat ini yang sering dilaksanakan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kalau sholat duha paling sering 8 rakaat. Makanya dikatakan yang paling afdol sholat 8 rakaat. Walaupun yang mengatakan berapa? 12 rakaat tetap mengatakan yang paling afdol 8 rakaat seperti itu. Lah 8 rakaat ini atau 12 rakaat lah mau dibagi-bagi dengan jenengan. Pagi 2 rakaat, nanti jam 8 9 waktu istirahat, break, waktu waktu kantor agak renggangan mau sholat, mau diisi dengan sholat duha, silahkan terus. Jadi sampean bisa mengisi duha ini sampai ke 8 atau 12 rakaat bukan dalam satu waktu, tapi dipisah-pisah, dan itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Dan terima kasih, semoga niatnya jenengan dan keinginan jenengan untuk memperbanyak sholat duha dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima, amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang lain yang masih belum bisa juga bisa mengamalkan juga. Pertanyaan kedua apa? Salat witir. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhir salatikum al-witr." Jadikanlah salat terakhir kamu adalah salat witir. Jadi salat witir ini dianjurkan adalah salat yang paling terakhir di waktu malam. Sakirana sampean salat sebelum subuh, sekiranya sampean enggak mau salat lagi, sampean salat witir. Salat witir itu artinya salat 1 rakaat. Jadi 1 rakaatnya ini dijadikan di waktu terakhir. Seperti itu. Jadi 1 rakaatnya dijadikan 1. Jadi dari awal sholat 2 rakaat, terus sebelum subuh sudah gak mau sholat lagi, saya baru selalu sholat 1 rakaat. Wahakada. Itu gimana? Perintah ini apa? Sunnah. Perintah ini sunnah. Seperti itu. Jadi kalau sampean sekarang di waktu di waktu Ramadan. Waktu di Ramadan sampean mau sholat witir. Setelah sholat witir sampean mau sholat lagi. Umpamanya nanti mau sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat apa setelah bangun tidur sebelum waktu sahur. Gimana? Ya udah sholat aja, nggak apa-apa. Cuman sampean meninggalkan sesuatu yang lebih afdol. Seperti itu. Terus gimana? Saya pengen mendapatkan afdol. Gini. Kalau sampean witirnya di malam jamaah dan umpamanya sampean nggak witir sholat Ramadan sholat tarawih. Setelah sholat tarawih sampean nggak mau sholat witir. Kenapa? Saya mau witir di akhir aja. Ya, itu lebih afdol asalkan witir yang di akhir berjamaah juga. Jadi kalau sampean mempunyai teman kayak istri sampean mau bisa diajak untuk sholat witir, ya sudah janjiannya aja dengan istrinya. Dek, sampean sholat tarawih, sholat witirnya jangan 3 rakaat ya, 4 rakaat. Jadi 2 orang di rakaat yang ketiga orang mengucapkan salam, sampean bangun lagi ya. Kita sholat 4 rakaat, nanti di akhir kita bareng-bareng. Jadi di depan jamaah, nanti di akhir jamaah dengan istrinya. Itu diperbolehkan dan itu sunnah, lebih afdol. Seperti itu. Itu lebih afdol. Kalau enggak bisa, jadi gak ada teman untuk sholat witir, ya sudah lebih baik witirnya di
Salat tarawih, nanti salat tahajud dan salat apa, dan itu diperbolehkan, cuman meninggalkan hadis ij'alu akhirat salatikum witro. Ada satu cara, sama-sama bisa. Gimana caranya? Begini, witir itu berapa? Witir ganjil kan? Berapa paling banyak? 11 rakaat, iya kan? 11 rakaat. Jadi kita sholat 3 rakaat setelah sholat tarawih. 8 rakaatnya kita laksanakan setelah bangun tidur atau waktu sahur. Boleh? Boleh. Dan ini termasuk hadis ini, ij'alu akhir sholatikum witro. Nggak usah. Ganjilnya cukup ada di depan. Kita niat nyambungin ganjil. Itu diperbolehkan. Jadi sholat witir berapa? 11, ya kan? Yang ganjil yang satu ini nggak harus di depan, nggak harus di belakang. Naam, ya betul, memang paling afdalnya di belakang. Cuman tetap diperbolehkan. Jadi 3 rakaat dulu atau 5 rakaat dulu. Kalau sampean mau 5 rakaat dulu, terus sisanya 5 rakaat 6 rakaatnya nanti setelah bangun tidur jam 2, jam 3. Jadi tetap sembilan itu sholat witir di akhirnya, karena menyambung dari awal. Sholat nggak apa-apa, sendiri nggak apa-apa. Yang sisanya nggak berjamaah nggak apa-apa. Semuanya kan 11 nanti. Jadi nggak boleh lebih dari 8 rakaat. Kan di atas 3, setelah tarawih 3, ya kan? Masa ikan tuh 5 rakaat kan telok kan? Telok. Setelah itu sampean sebelum tidur nanti jam 11 malam atau sahur mau nambah lagi, mau nambah berapa? Sholat witir, ya silakan ya Toren. Sholat gimana? Sholat sunatul witri, Allahu Akbar. Atau kalau yang lebih baik, usolli sunatan minal witri, saya mau sholat dari witir. Atau saya mau sholat witir, Allahu Akbar. Melanjutkan yang dari sebelumnya. Berapa? Paling banyak 8, karena witir gak boleh lebih dari 11. Paling banyak 8 rakaat untuk menyambung yang ada di atas. Itu diperbolehkan? Boleh, dan itu bagus. Apa? Nambah 4 rakaat? Cuman 2, ya boleh. Karena maksimalnya berapa? 11, yaitu kurangnya cuman 8 rakaat. Kurangnya 8 rakaat. Itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan, dan itu sangat bagus. Karena tetap melanjutkan witir. Seperti itu. Itu perlu 2 rakaat kan? Ya, tentunya 2 rakaat. 2 rakaat witir, nambah lagi 2 rakaat masih sehat, boleh 2 rakaat. Tapi nggak boleh berapa? Nggak boleh lebih. Kalau mau diniatkan witir, nggak boleh lebih dari 11. Berarti kekurangannya cuman 8 rakaat. Seperti itu. Itu diperbolehkan dan sangat bagus. Jangan dianjurkan seperti itu. Sangat dianjurkan. Dan ini ada dalam kitab Busyrul Karim dan kitab-kitab fikih yang lain tentang masalah witir. Ampun? Ya Toren. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salat tasbih nggak boleh dilaksanakan sebelum salat zuhur. Oh ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah, maaf, yang pertama saya kurang dengar. Iftitah ya. Kenapa iftitah? Kalau iftitah nggak nututin, bukan tarawih, ini sholat biasa. Oh ya. Tentunya ini gini. Dalam iftitah ada dua hal. Pertama, sampean kalau sholat dari awal bareng dengan imam, maka tetap dianjurkan baca iftitah. Tetap dianjurkan baca iftitah. Seperti itu. Tapi kalau imamnya agak cepat, saya sudah sholat dari awal, tapi imamnya agak cepat. Jadi saya sudah baca iftitah, Fatihah belum selesai Fatihah, imam sudah ruku. Maka gimana? Selesaikan iftitahnya sampean dan selesaikan Fatihahnya sampean. Ruku Ustaz, ya sudah, imam ruku. Selesaikan Fatihah sampean. Kalau sampean nututi imam dalam keadaan i'tidal, sampean selesaikan rukuknya terus ngikuti imam. Yang penting jangan sampai imam bangun dari waktu sujud, sampean ternyata masih menyelesaikan Fatihah. Seperti itu. Tapi kalau imam masih dalam keadaan sampean berdiri menyelesaikan Fatihah, imam masih dalam keadaan i'tidal atau dalam keadaan sujud, maka aja, kejar aja imamnya. Yang penting jangan terlalu cepat-cepat, santai aja. Yang penting jaraknya sampean dengan imam tidak boleh lebih dari 3 rukun. Apa 3 rukun? Jadi kalau sampean dalam keadaan berdiri, jaraknya yaitu adalah antara jaraknya antara ruku, i'tidal, sujud. Jadi kalau sampean sekarang baca Fatihah belum selesai gara-gara iftitah, maka sampean sekarang selesaikan aja Fatihahnya. Yang penting imam, jaraknya sampean dengan imam tidak lebih dari 3 rukun. Jadi kalau imam sekarang masih sujud, ya sudah, sampean cepat-cepat ruku. Kalau imam sudah sujud, sampean cepat-cepat ruku, umpamanya untuk menyelesaikan Fatihahnya. Tapi ternyata nggak terlalu jauh kok. Imam ruku, saya sudah hampir selesai Fatihah. Ya usah diselesaikan aja Fatihahnya. Nggak apa-apa, nggak usah baca suratan, nggak usah baca surat. Karena ini yang dibahas duhur ya. Ya, duhur kan? Yang dibahas duhur. Jadi imam sekarang ruku, ya sudah sampean selesaikan Fatihahnya. Imam berdiri, Ustaz, i'tidal, saya belum selesai Fatihah. Sudah selesaikan aja Fatihahnya, nggak apa-apa. Baru dalam keadaan sujud imam, baru sampai cepat-cepat ini selesaikan, harus kejar imam. Ruku, baru itu setelah ruku i'tidal, baru setelah i'tidal sujud, seperti itu. Baru agak mulai ngejar. Yang penting jaraknya sampean dengan imam tidak lebih dari 3 rakaat. Jadi apakah saya lebih baik meninggalkan iftitah? Enggak, silahkan baca iftitah. Cuman kalau sampean tahu imamnya agak cepat, lebih baik iftitahnya dikurangi. Jadi kan iftitah kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi, cukup membaca iftitah yang terakhir, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Umpamana imam la itamu tangki, umpamana sampean oni, waduh hari imam cepat re. Umpamana. Jadi sampean gimana? Salat duhur ini saya enggak bicara tarawih. Jadi sampean Allahu Akbar, umpamanya sampean ingin takut terlalu lambat, maka sampean cukup membaca iftitah tapi yang agak diakhirkan. Seperti itu. Iftitah itu ada 2 riwayat, kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wasila, dan satunya adalah ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Seperti itu. Al-Imam Syafi'i ketika ditanya, kalau saya ingin cepat-cepat, iftitahnya terlalu panjang, gimana? Ya cukup sampean membaca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Seperti itu. Ini wajjahtu wajhiya. Jadi enggak usah kabira. Kalau bisa ya sempurnakan, kalau tidak bisa cukup ini wajjahtu wajhiya lilladzi. Itu yang ketika Imam Syafi'i ditanyakan. Kenapa?
Karena kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ini iftitah yang dibaca oleh para sahabat. Jadi Nabi Muhammad sholat Allahu Akbar, ada orang di belakangnya membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah sholat Rasulullah tanya ke belakang, noleh ke belakang, siapa yang barusan baca kabira? Kaget, waduh, sahabat kaget karena sampai Nabi Muhammad menoleh ke belakang. Kenapa ya Rasulullah? Saya gemetar orangnya. Mau uridu bihi illa khaira. Saya enggak mau apa-apa ya Allah, cuman ya Rasulullah, saya cuman mau memuji Allah saja. Apa kata Nabi Muhammad? Inni ra'aitu sab'ina alf malak. Saya melihat 70.000 malaikat berlomba-lomba menulis pahalanya sampean membaca kabiro ini. Nah, seperti itu. Ini satu. Kalau yang ini wajah tuh, ini yang sering dibaca Nabi Muhammad. Jadi para sahabat sering mendengarkan Nabi Muhammad kalau sudah kabiro, kalau sudah takbir membaca ini wajah tuh wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard sampai ke belakang. Makanya Imam Syafi'i menggabungkan dua-duanya. Cuman kalau umpamanya waktunya enggak nutut, maka lebih baik dipersingkat, cukup kepada ini wajah tuh wajhiyal ladzi fataras samawati. Itu seperti itu. Sudah? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, masalah tarawih. Gimana tarawih ini? Makmum imamnya cepat Ustaz. Terus imamnya cepat gimana? Wow, saya cuma bisa berkata wow, imamnya ini sangat hebat imamnya ini. Sudah terlatih berarti imamnya. Ya sebelum saya mau jawab, saya nasihati dulu imamnya gitu. Ya, imam yang seperti ini yang perlu perlu dinasihati, perlu seperti itu. Jadi dalam Fatihah ini perlu diperhatikannya. Ada Fatihah ini ada ematnya, ada panjangnya, kalau nggak sampai atau ada tasdidnya. Kalau nggak dibaca tasdid, ya itu juga nggak sah juga nanti Fatihahnya. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Hatta hurufnya hilang. Umpamanya ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Hatta hurufnya hilang. Tapi kalau hurufnya masih jelas, cuman terlalu cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu makmumnya umpamanya sekarang. Saya enggak membahas siapa. Umpamanya makmumnya sekarang agak pelan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ketemu sama imam agak cepat yang sudah terlatih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abdu. Gimana? Begini. Kalau sampean di rakaat pertama, maka di rakaat pertama ini sampean wajib selesaikan sama sih kalau sampean mengikuti imam dari awal. Maaf. Kalau sampean mengikuti imam dari awal, maka sampean harus selesaikan Fatihahnya sampean. Yang penting jarak antara sampean dengan imam tidak boleh lebih dari 3 rukun pekerjaan yang saya sebutkan dari tadi itu. Yang penting jaraknya sampean dengan imam tidak boleh lebih dari 3 rukun, seperti itu. Diperbolehkan 4 sampai 4, lebih daripada 4. Apabila makmumnya lemot, imamnya sangat cepat. Itu dibolehkan jarak antara imam dan makmum sampai 4 rukun. Apabila imamnya terlalu cepat, makmumnya agak seperti itu. Si makmum bismillahirrahmanirrahim waswas. Beni waswasna pakai yang bulan bismillah kotor on lawan alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Si imamnya cepat, itu diperbolehkan jarak antara imam dengan makmum itu lebih daripada 4 rukun, seperti itu. Itu seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Salat tasbih. Naam. Jadi salat tasbih ini termasuk salat mutlak. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi salat tasbih ini salat sunat mutlak. Jadi sampean salat tasbih 4 rakaat betul. Tapi sampean kok enak ya salat tasbih itu ya. Saya kok seneng. Mau berapa salat sampean? Mau ngulang sampai 8 kali, silahkan. Karena salat tasbih itu adalah salat sunat mutlak. Artinya salat sunat mutlak tidak ada batas waktu. Seperti itu, dan tidak ada batas rakaat. Sampean silahkan mau melakukan berapa kali. Jadi karena sholat sunnah mutlak tidak diperbolehkan dilakukan atau dilaksanakan pada waktu-waktu yang haram. Setelah sholat subuh yang kami barusan sebutkan, setelah sholat asar, begitu juga ketika matahari ada di pertengahan. Mungkin yang sampean baca maksudnya sebelum duhur, yaitu adalah matahari ketika ada di pertengahan.
Karena duhur masuk apabila matahari sudah agak condong ke barat, seperti itu. Jadi kalau pas di pertengahan, maka sampai tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunat mutlak termasuk sholat tasbih, seperti itu. Nah, sekarang tata cara sholat tasbih. Sholat tasbih 4 rakaat. Kalau malam lebih utama 2 salam, 2 salam. Kalau mau lanjut 4 boleh, diperbolehkan. Cuman lebih utama. Jadi pilihannya antara utama dan lebih utama. Lebih utama 2. Kalau mau lanjut 4 silahkan, cukup 1 salam, silahkan, diperbolehkan. Kalau di siang hari kalau di siang hari lebih afdol langsung jadikan 1 salam, langsung jadi 4 rakaat. Apakah pakai tasyahud atau tidak? Diperbolehkan pakai tasyahud dan tidak pakai tasyahud, seperti itu. Lebih afdol mana, Ustaz? Saya kalau nas sharih ya, kalau tulisan yang dalam kitab secara terperinci, apakah boleh seperti itu, tidak, lebih afdal mana? Jadi kalau bolehnya boleh ya, mau jadi 2 salam, mau dijadikan 2 tasyahud yang diperbolehkan, mau dijadikan 1 tasyahud diperbolehkan, seperti itu, diperbolehkan sholat tasbih lah. Lebih afdal mana? Ini kalau nas sharihnya saya kurang mengerti. Cuman kalau witir, kalau saya samakan dengan witir ini ketika sampean mau sholat witir diperbolehkan langsung wasl, yaitu disambung 1 salam, sholat 3 rakaat. Boleh sampean langsung sambung 3 salam. Boleh dipisah menjadi 2 salam seperti yang kita lakukan tiap malam, alhamdulillah, yaitu adalah 2 salam, kemudian 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Jadi dijadikan 2 salam. Cuman ketika disambung menjadi 1 salam, itu lebih baik tanpa tasyahud di awal. Jadi langsung tasyahudnya di belakang. Kenapa? Bahasanya biar tidak menyerupai sholat maghrib. Biar tidak menyerupai sholat maghrib. Begitu dalam hadisnya pun seperti itu. Ada hadisnya dan hadisnya ada. Jadi jangan samakan witir dengan maghrib. Maksudnya jangan samakan witir dan maghrib gimana? Witir 1 salam terus 2 tasyahud. Witir ya, jadi kalau sampean mau sholat 3 rakaat dianjurkan untuk sholat 2 salam. Jadi 2 dulu baru 1 salam. Cuman kalau mau disambung diperbolehkan, tapi yang lebih afdol tanpa tasyahud. Langsung tasyahudnya ditaruh di paling akhir. Lah, mungkin sholat tasbih seperti ini juga. Ketika mau digabung menjadi 4 salam, menjadi 4 rakaat gabung menjadi 1 salam, maka dianjurkan untuk digabung sholat tasyahudnya cukup di akhir biar tidak sama dengan sholat duhur. Cuman nas dalam tasbih saya belum menemukan, yang kami temukan hanya cuman dalam sholat witir. Mungkin bisa difaham? Ya, Toren. Boleh. Inna atoinakal kausar. Setelah cepat sih macam inna atoinakal kausar. Seperti itu ya. Ketika seperti itu gimana? Boleh saja, nggak apa-apa. Cuman yang lebih afdol memang makmum itu mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau sekiranya nggak nututi, mau dibaca sebelum imam sebelum selesai, diperbolehkan, nggak apa-apa. Seperti itu. Diperbolehkan, sangat diperbolehkan, nggak membatalkan sholat dan nggak mengurangi keutamaan seperti itu. Ya memang lebih afdolnya sih kita mendengarkan imam membaca Fatihah, seperti itu. Eki. Ketika kita safar atau perjalanan, maka di situ ada kemurahan Allah. Jamaah takdir atau jamaah takdir tidak bagian dosa. Ada beberapa keterangan karena itu adalah merupakan kemurahan Allah, maka lebih baik kita melaksanakan puasa atau jamaah itu. Tetapi ketika perjalanan dan kita sekarang tidak jalan kaki, Ustaz naik mobil. Nah, ketika badan kita fit di perjalanan, lebih afdol kita melaksanakan atau mengambil kemurahan Allah itu di jamaah dan di dosa, karena jalannya sudah bisa. Ketika tubuh kita fit dalam perjalanan, apakah kita lebih afdol mengambil kemurahan Allah yang dilakukan jamaah dan dosa itu,
Iya, terima kasih yang sangat banyak. Pertanyaannya, kalau sekarang badan fit Ustaz, kita lebih afdal mana? Sholat, ini bersangkut dengan puasa juga ya. Dan ini ada perbedaan. Kalau puasa diperbolehkan untuk tidak puasa ketika perjalanan jauh dan berangkat dari rumahnya sebelum subuh, itu sudah maklum. Cuman kalau dalam perjalanan fit, naiknya mobil bagus lah, nggak capek atau masih bisa puasa, maka lebih afdol untuk tidak mengambil rukhsah atau tidak mengambil tidak puasa, tetap dianjurkan untuk puasa kalau badannya sampai fit. Tapi kalau sholat walaupun badan fit itu lebih dianjurkan untuk mengambil pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Cuman dalam madhab Syafi'i lebih afdal diqashar atau lebih afdal dijamak apabila perjalanannya lebih atau sampai ke 96 kilo, baru lebih afdal untuk dijamak walaupun badan fit. Tapi kalau cuma 82 atau 84 kilo itu masih diperbolehkan. Mau sholat 4 rakaat boleh, mau sholat 2 rakaat boleh. Nggak ada yang lebih afdol. Nggak ada yang lebih afdol kecuali sampean ragu terhadap pemberian Allah ini. Masya Allah ya, memberikan boleh sholat duhur. Maka pada waktu itu sampean lebih afdol sholat 2 rakaat karena sampean ragu terhadap pemberian Allah. Karena ini adalah gangguan setan sebenarnya. Ini gangguan setan. Jadi saya ulangi lagi, untuk sholat itu lebih afdal diqashar atau dijamak apabila sampean sudah lebih atau perjalanannya 3 marohil. 3 marohil kalau kita kalkulasikan mungkin sekarang sekitar 98 atau hampir ke 100 kilo lah. Baru pada waktu dianjurkan lebih afdal, lebih utama sampean diqashar sholatnya. Tapi kalau sebelum sholat itu 50-50, sampean mau qashar iya, mau disempurnakan iya, terserah jenengan, nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau sebelum itu antara jarak dari 82 kilo ke 100 kilo ini, jadi sampean nggak mau qashar iya, mau disempurnakan iya, silahkan. Nggak ada yang lebih afdol, nggak ada yang lebih utama, seperti itu. Kecuali sampean ragu terhadap nikmat Allah ini yang diberikan. Masa Islam memperbolehkan diqashar? Pada waktu itu sampean lebih afdol untuk sholat 2 rakaat untuk melawan gangguan setan, karena ini keraguan dari setan, dari was-was atau dari tipu daya bisikan-bisikan setan. Pada waktu itu sampean dianjurkan untuk melawan dan sholat 2 rakaat, seperti itu. Terima kasih, semoga ada manfaat dan berkahnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.